Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, kembali kita berjumpa dalam ibadah pada hari ini, dan kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Kiranya lewat ibadah pada hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita mulaikan ibadah ini, kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pimpinan, penjagaan, pemeliharaan-Mu sepanjang minggu yang sudah kami lewati, dan kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu. Dan kembali pada hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan, kami mau meninggikan, memuliakan Engkau, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Oleh sebab itu pimpin ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya, bekerjalah dengan roh-Mu dan berkati kami semua pada hari ini. Dan kami percaya Engkau dipermuliakan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan dengarkan dulu sebuah pujian, dan saudara pun dapat menyanyi bersama-sama dalam pujian yang dinaikkan ini. Aku percaya
Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita baca dalam kitab Keluaran pasal yang kedua, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. Berkata demikian, lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru. Sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Saudara, dalam ibadah tengah minggu, saudara, kita melihat bagaimana bangsa Israel saat itu sedang ada dalam tindasan, dan tindasan kesesakan penderitaan itu telah mendesak atau mendorong mereka untuk berseru kepada Tuhan. Dan kita akan lihat dalam ayat yang ke-24 dan 25 bahwa ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan, atau ketika umat Allah, orang percaya, saudara, berseru-seru kepada Tuhan, maka ada catatan yang diberikan dalam Alkitab mengatakan bahwa Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Jadi saudara, ada 3 kata yang kita lihat dalam ayat 24 dan ayat 25, yaitu Allah mendengar, Allah melihat, dan Allah memperhatikan. Saudara, jadi inilah yang Tuhan buat, atau inilah tanggapan, respon, jawaban daripada Allah ketika umatnya, ketika bangsa Israel ini berseru kepada Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan, dan kita perhatikan bagaimana mata dan telinga Tuhan dengan cepat melihat, dengan cepat mendengar apa yang mereka sampaikan. Allah mendengar, Allah melihat, dan Allah memperhatikan mereka. Dan ini yang dikatakan oleh Alkitab dalam hubungannya dengan bangsa Israel. Saudara, tetapi ini juga yang dijanjikan oleh Allah kepada umatnya. Pada saat seorang percaya, pada saat umat Allah, mereka berseru kepada Tuhan, maka Allah melihat dan Allah mendengar. Dalam kitab 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi Alkitab berkata, firman Allah berkata, bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Saudara, kalau kita melihat ayat ini, maka kita dapat memiliki kepastian juga dalam kehidupan kita bahwa tidak hanya bangsa Israel yang diperhatikan, yang dilihat, yang didengar oleh Tuhan, tetapi Alkitab jelas mengatakan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka yang berseru, yang minta tolong kepadanya. Saudara, siapakah orang benar? Saudara, orang benar di sini adalah orang-orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Saudara, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka dibenarkan oleh Tuhan. Dalam surat Roma, saudara,
pasal yang kelima ayat yang pertama berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saudara, ayat ini berkata kita yang dibenarkan karena iman. Saudara, iman kepada Yesus yang membuat kita dibenarkan. Saudara, kata dibenarkan ini berbicara tentang bahasa pengadilan. Saudara, dibenarkan, dinyatakan tidak bersalah, dibebas murnikan. Jadi pada saat orang benar itu berseru kepada Tuhan. Dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan, mereka dibenarkan. Saudara, dan kita dibenarkan oleh iman kita kepada Yesus. Saudara, dan kalau kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, maka Alkitab berkata, maka Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Kita lihat dalam kitab Nabi Yesaya, pasal yang ke-38, sebuah contoh yang diberikan oleh firman Allah, bagaimana orang berseru kepada Tuhan, dan Tuhan melihat, Tuhan mendengar, Tuhan memperhatikan, Tuhan menjawab. Yesaya pasal 38 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Saudara, sekarang kita lihat bagaimana Hizkia berdoa kepada Tuhan. Hizkia berseru kepada Tuhan. Tadi kita melihat bangsa Israel. Mereka berseru, mereka mengerang kepada Tuhan. Allah melihat, Allah mendengar. Saudara, apa yang mereka erangkan kepada Tuhan. Kemudian kita dapatkan janji daripada firman Tuhan, bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Sekarang kita dapatkan sebuah contoh dalam Alkitab tentang Hizkia. Secara pribadi, saudara, dia berdoa kepada Tuhan. Alkitab berkata bahwa pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Hizkia sebagai seorang percaya, dia jatuh sakit. Dan penyakit itu, saudara, mendatangkan bahaya dalam hidupnya dengan catatan hampir mati. Jadi orang percaya dapat sakit, orang percaya juga dapat mati karena penyakit. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan Hizkia. Kemudian datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Saudara, dalam keadaan sakit dan hampir mati ini, datanglah seorang nabi. Seorang nabi adalah seorang juru bicara Allah. Dan juru bicara Allah ini adalah Yesaya. Dia diutus oleh Allah untuk berbicara kepada Hizkia.
Tetapi apa yang disampaikan oleh Yesaya kepada Hizkia ini adalah tentunya sesuatu yang tidak diinginkan oleh Hizkia pada saat itu. Sebab beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Tentunya kalau orang sakit dia mau sembuh. Tetapi berita firman Allah dari Yesaya ini sebaliknya. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati. Engkau tidak sembuh lagi. Saudara, ini yang didengar oleh Hizkia. Ini yang disampaikan oleh Yesaya kepada Hizkia. Saudara, menanggapi akan hal ini, saudara mendengar berita ini tidak menjatuhkan dia, tidak membuat dia putus asa, tetapi justru mendengar berita yang tidak baik ini untuk kehidupannya pada saat itu, saudara, maka Alkitab berkata, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Dan ini adalah sebuah sikap yang benar, sikap yang baik, saudara, yang dapat kita teladani dari kehidupan Hizkia. Apapun berita, apapun kabar yang kita dengar, maka kita lihat sekalipun itu berita yang tidak baik, berita yang tidak diinginkan oleh Hizkia, saudara, itu didengar, tetapi kemudian sikapnya, cara mengatasinya ialah bahwa ia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berdoa kepada Tuhan. Saudara, dan ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Jadi saudara, dia berdoa sambil dia menangis dengan sangat, saudara, kepada Tuhan. Dan ini menunjukkan satu doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh oleh Hizkia. Saudara, sekalipun kalau kita membaca dalam Alkitab, tidak selalu berdoa dengan sungguh-sungguh itu diungkapkan dengan menangis, tetapi salah satunya kita temukan, saudara, bahwa menangis sementara berdoa atau saat berdoa itu menunjukkan kesungguh-sungguhan seseorang di dalam dia berdoa kepada Tuhan. Ini adalah sikap daripada Hizkia ketika dia berdoa kepada Tuhan. Kemudian kita melihat, mendengar, saudara, apa yang dilakukan oleh Hizkia ini. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Saudara, jadi kita lihat kembali menanggapi doa seruan daripada Hizkia, menanggapi seruan dari bangsa Israel, maka sikap Allah, saudara, ia mendengar, ia melihat. Ia melihat, ia mendengar, dan ia memperhatikan mereka, kemudian melepaskan mereka. Saudara, demikian juga kita lihat dalam bagian ini, bahwa ketika Hizkia berdoa dengan sungguh-sungguh, kemudian saudara, Allah berfirman kepada Yesaya dengan berkata bahwa Allah telah mendengar, telah kudengar doamu, dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Kalau tadi kita melihat, saudara, Allah telah memutuskan, berbicara lewat Yesaya, bahwa penyakit itu tidak sembuh, tetapi akan mati. Tetapi kemudian, saudara, ketika Hizkia berdoa, Allah mendengar, Allah melihat, Allah mendengar doanya, dan Allah melihat air matanya, dan Allah, saudara, sekarang berkata, Hizkia diperpanjang 15 tahun lagi. Artinya, dia disembuhkan.
Saudara, Allah yang mengubah saudara keputusannya. Daripada tadinya Hizkia akan mati, sekarang Hizkia sembuh, diperpanjang usianya saudara 15 tahun lagi. Kalau kita kembali dalam kitab Keluaran tadi, maka kita perhatikan bagaimana Allah mendengar mereka mengerang, Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Saudara, dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga, kita perhatikan ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-20. Ketiga kata ini kembali muncul dalam ayat-ayat ini dengan berkata, dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, dan juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Jadi saudara, kembali kita melihat di dalam Alkitab bagaimana diulang. Saudara, sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi Tuhan memperhatikan, Tuhan mendengar, ayat yang ke-7. Kemudian kita lihat Allah melihat, saudara, dalam ayat yang ke-9. Jadi kita perhatikan, saudara, ketika umat Allah berseru kepada Tuhan, maka Tuhan mendengar, Tuhan melihat. Saudara, Allah memperhatikan mereka. Seringkali orang percaya pun, saudara, dalam satu keadaan dapat berbicara, dapat berkata bahwa mereka tidak diperhatikan, mereka tidak dipedulikan oleh Tuhan. Tetapi Alkitab mengatakan Allah memperhatikan, Allah mempedulikan. Allah tidak pernah tidak memperhatikan umatnya. Saudara, dan mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Tidak ada doa yang tidak dapat didengar oleh Tuhan. Kiranya hal ini juga akan memberikan sebuah dorongan kepada kita untuk kita menghampiri Tuhan. Kita taruh iman kita, harap kita kepada Tuhan, sebab Dia mendengar, Dia melihat, dan Dia mendengar doa kita. Allah melihat. Saudara, tidak ada yang dapat tersembunyi, tidak ada yang tidak diketahui oleh Tuhan. Allah melihat segala sesuatu. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh muka bumi. Saudara, dan mata Tuhan memandang segala sesuatu, dan tidak ada manusia dapat menyembunyikan dirinya di hadapan Tuhan. Saudara, di satu sisi ini memberikan sebuah peringatan supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kita berjalan dalam kebenaran. Saudara, kita menjauhkan diri dari dosa, hidup dalam kekudusan, sebab Tuhan melihat, sebab Tuhan Maha Tahu. Tetapi pada sisi yang lain, seperti yang dialami oleh bangsa Israel, seperti yang dialami oleh Hizkia, ini menjadi penghiburan buat kita. Saudara, bahwa Tuhan melihat, Tuhan mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Saudara, bagaimana keadaan kita dan apapun yang kita hadapi dalam hidup ini. Dan oleh sebab itu, bagian kita seperti bangsa Israel, seperti Hizkia. Saudara, kita berseru kepada Tuhan. Dan kita perhatikan, kita berseru di atas kebenaran firman Tuhan, bahwa Allah melihat,
Allah mendengar dan Allah memperhatikan untuk kemudian menjawab doa kita. Dan saya percaya Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah itu, Dia tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Saudara, di atas janji firman Tuhan, kita letakkan iman dan pengharapan kita, dan kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan. Oleh sebab itu pada saat ini, mari kembali kita datang kepada Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan, kita bersandar, kita andalkan Dia lebih dari segala sesuatu. Lebih baik percaya kepada Tuhan, lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada kepada manusia, daripada kepada para bangsawan. Itulah nasihat dari firman Tuhan, sebab Tuhan yang terbaik. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kembali kami berdoa, berseru kepadamu pada saat ini, karena kami tahu bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang benar, dan telingamu tertuju mendengar orang-orang percaya yang berseru minta tolong kepadamu. Dan pada hari ini kami percaya bahwa mata Tuhan menjelajah ke seluruh muka bumi. Matamu melihat semua, siapapun juga yang ada di atas muka bumi ini, khususnya kami sebagai anak-anak-Mu, orang-orang yang telah Engkau benarkan oleh darah-Mu Tuhan. Kami percaya matamu tertuju kepada kami, dan telingamu kepada teriak kami minta tolong kepadamu. Dalam segala doa seruan yang kami bawa kepadamu pada hari ini, kami letakkan doa kami di atas kebenaran firman-Mu, bahwa Tuhan, Engkau melihat, Engkau mendengar, Engkau memperhatikan, dan Engkau menjawab segala sesuatu yang kami bawa kepadamu. Oleh sebab itu ulurkan tangan-Mu, dengar dan jawab setiap doa seruan, permohonan yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kembali pada hari ini nyata kemuliaan-Mu, nyata lawatan-Mu, nyata kehadiran-Mu, nyata pemulihan-Mu, nyata mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami untuk menjawab segala sesuatu yang kami doakan kepadamu. Kami pegang janji firman-Mu bahwa jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan dan kami pikirkan. Tuhan, Engkau sanggup melakukannya, dan biarlah itu yang Engkau buat dalam hidup kami, dan nama-Mu dipermuliakan untuk selama-lamanya. Terima kasih, tetapkan kami terus di dalam Engkau, untuk kami terus melekat kepada Tuhan dalam perjalanan hidup kami, sampai kami berjumpa dengan Engkau dan tinggal bersama-sama dengan Engkau untuk selama-lamanya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.